Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kak Upun, pada pelajaran Sosiologi kelas 12. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial. Tapi sebelum kita sampai pada pengertian perubahan sosial, di sini saya akan menunjukkan satu benda yang menunjukkan mengenai kemajuan dan perubahan sosial di dalam masyarakat kita. Benda apakah itu? Benda ini merupakan benda yang sangat familiar untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu handphone. Tapi ada dua handphone yang saya miliki. Yang pertama adalah handphone jadul, bisa kalian lihat, dan yang kedua adalah smartphone. Ada perbedaan teknologi di sini. Apa saja? Yang pertama, ini adalah handphone yang rilis sekitar di bawah tahun 2010. Nah, di sini masih menggunakan tombol yang dipencet. Sementara HP yang satunya merupakan HP smartphone yang touchscreen seperti layaknya HP yang kita gunakan sekarang ini. Ada perbedaan fungsinya di sini. Sebenarnya fungsinya sama sebagai alat komunikasi, tapi ada perbedaan teknologinya. Di sini HP ini berfungsi untuk telepon dan SMS, bisa juga untuk internet, tapi belum terlalu memadai. Sementara HP yang ini merupakan smartphone yang sudah canggih, bisa untuk WhatsApp, bisa untuk YouTube, bisa untuk merekam video dalam waktu yang lama juga. Nah, ada perbedaan teknologi di sini, ada kemajuan teknologinya. HP yang ini cukup jadul, belum memiliki banyak fungsi, belum bisa memiliki banyak fitur. Sementara handphone yang satunya ini sudah memiliki banyak fitur. Dengan kemajuan teknologi ini membawa perubahan sosial di masyarakat kita. Contohnya apa? Oke. Yang pertama, kita sekarang bisa berkomunikasi menggunakan WhatsApp untuk menghubungi siapapun dimanapun dengan koneksi internet. Kemudian dengan kemajuan teknologi ini kita bisa berteman dengan orang luar negeri dimanapun mereka berada. Kita bisa menjalin bisnis, kita bisa menjalin persahabatan, kerjasama dengan orang luar negeri. Kita bisa mengetahui berita-berita mancanegara dengan aktual dan faktual juga menggunakan teknologi saat ini. Kita bisa tahu apakah semalam Indonesia yang sedang bertanding di luar negeri, timnas sepak bola kita apakah menang. Kita bisa menonton melalui YouTube, kita bisa melihat pertandingannya, kita bisa tahu berapa skornya pada saat itu juga, karena kemajuan teknologi yang namanya teknologi komunikasi dan adanya internet. Nah, kemajuan teknologi ini sesuai dengan pengertian perubahan sosial menurut William F. Cockburn, yaitu perubahan sosial merupakan penekanan pada kondisi teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan tertentu dalam kehidupan sosial manusia. Jadi pada masa sekarang ini kita sangat bergantung sekali dengan HP. Kita setiap saat ada selalu HP di dekat kita, supaya kita bisa berkomunikasi dengan mudah dengan orang lain, kita bisa mengabari orang lain dengan sangat mudah. Sementara dari zaman dulu, sebelum adanya teknologi HP ini, yang pertama adanya teknologi yang namanya surat atau pos, melalui kantor pos. Nah, kemudian ada telegraf, kemudian ada telepon rumah, kemudian ada radio, kemudian ada televisi, dan lain sebagainya. Hingga sekarang sudah ada smartphone, sudah ada tablet, sudah ada internet yang memudahkan kita untuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan siapapun. Oke, yang kedua, di sini kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri perubahan sosial. Apa saja ciri-ciri perubahan sosial? Yang pertama adalah berkelanjutan atau tidak ada masyarakat yang stagnan.
Tidak ada masyarakat yang tidak berubah. Semua masyarakat itu pasti akan mengalami perubahan, entah itu cepat ataupun lambat. Begitu. Kemudian, ciri-ciri yang kedua adalah perubahan sosial itu sifatnya imitatif atau meniru. Jadi perubahan pada satu lembaga sosial itu akan diikuti oleh lembaga sosial yang lain, atau perubahan pada satu kelompok sosial akan diikuti oleh kelompok sosial yang lain. Contohnya apa? Pada tahun 2020 itu ada wabah yang namanya COVID-19. Nah, ketika saat itu ada perubahan sosial, yaitu kita adanya social distancing. Kita tidak boleh keluar rumah dan kita harus menjaga jarak. Karena itu ada banyak sekali perubahan, ya bukan hanya beberapa, seperti di bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan. Kita tidak boleh sekolah di sekolah kita. Jadi kita sekolahnya pindah online. Begitu. Jadi karena ada satu perubahan di sekolah, kemudian ini juga mempengaruhi pada lembaga yang lain juga. Lembaga keluarga misalnya, ketika seorang anak harus sekolah di rumah, maka di situ keluarga memiliki andil yang besar dalam sekolah anak. Karena kalau biasanya guru itu mengajari siswa di sekolah, membantu siswa untuk belajar. Di sini peran keluarga ketika COVID sangat amat dibutuhkan untuk ikut membimbing siswa dalam belajar di rumah. Kemudian, ciri-ciri yang ketiga adalah disorganisasi sementara atau perubahan yang cepat. Ini akan menyebabkan disorganisasi sementara pada masyarakat. Contohnya COVID tadi. Jadi ketika COVID, kemudian kolaps misalnya perekonomian kita, pendidikan kita, itu hanya sementara karena kita belum beradaptasi dengan situasi social distancing. Tapi kemudian ada perubahan-perubahan, ada adaptasi, akhirnya ada sekolah di rumah, kemudian toko-toko online yang sekarang semakin banyak. Jadi orang-orang kalau berbelanja tidak keluar rumah tapi melalui online. Kemudian ciri yang keempat adalah adanya timbal balik antara aspek material dan aspek imaterial. Begitu. Jadi contohnya apa? Contohnya adalah aspek material adalah adanya perkembangan teknologi yang semakin baik lagi ketika masa COVID ini contohnya. Jadi ada wifi, masuknya wifi ke desa. Kemudian diikuti dengan imaterial. Imaterialnya adalah masyarakat menjadi semakin tergantung dengan handphone, menjadi semakin tergantung dengan internet. Begitu. Jadi begitu ya teman-teman. Yang pertama adalah pengertian perubahan sosial, dan yang kedua adalah ciri-ciri perubahan sosial. Sampai di situ dulu, kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai bentuk perubahan sosial pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Begitu saja, kemudian kita akan jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.